وبركاته. الفاتحة لسيد العرب والأعجم وهدية للمؤلف ومشايخنا وأصولنا الكرام ولفتوح العلم خير والحكم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du wa'lamu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil 'alimi an yaskuta 'an 'ilmihi wala yanbaghi lil jahili an yaskuta an jahlihi. Wa bisanadil muttasili ilal imam bil muallifi rahimahullahu ta'ala wa ada an naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fi daraini amin. Qala an ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Satu riwayat hadis melalui jalur sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada keduanya, bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa 'alal mu'takifi, tidak ada kewajiban atas orang yang melakukan iktikaf, siyamun dalam keadaan berpuasa, illa kecuali an yaj'alahu telah menjadikan atas dirinya, ala nafsihi atas dirinya sendiri, ayaj'alahu menjadikan atas puasa, ala nafsihi atas dirinya sendiri. Rawahu Daruqutni wal Hakim, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ad-Daruqutni dan Imam Hakim. Warrajihu, dan menganggap rajih atas hadis ini, waqfuhu atas kemauqufan aidon juga. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, hadis melalui jalur sahabat Ibnu Umar, semoga Allah meridhai kepada keduanya. Anna rijalan, bahwasannya ada beberapa orang min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kalangan para sahabat-sahabat Nabi, yang mereka diperlihatkan Lailatul Qadri, akan malam Lailatul Qadar, fil manami, di dalam mimpi mereka, fi sab'il awakhiri, yang terjadi pada 7 malam terakhir di bulan Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah alaihi wasallam, ara, telah diperlihatkan kepadaku, ru'yakum, dari apa yang kalian lihat, qad tawatta'at, sungguh telah sesuai, fi sab'il awakhiri, yang terjadi pada 7 malam terakhir. Faman kana mutaharriha, maka siapa orang yang ingin mencarinya, falyataharraha fi sab'il awakhiri, maka carilah Lailatul Qadar pada 7 malam yang terakhir. Muttafaqun alaih, meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tsumma alhamdulillah,
Dengan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, Allah memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan duduknya kita menjadi obat buat kita, duduknya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian yang terakhir. Artinya mudah-mudahan bisa selesai yang berkaitan tentang iktikaf, mengisi kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis yang pertama kita baca, kita diingatkan kembali ada salah satu ritual ibadah yang dilakukan oleh Nabi di dalam mengisi bulan suci Ramadan, yang Nabi tidak pernah meninggalkan sampai dengan Nabi meninggal dunia. Bahkan Nabi sudah meninggal dunia, tradisi ini tidak hilang, diteruskan oleh istri-istri Nabi sampai dengan istri-istri Nabi wafat semua, dan menjadi sebuah kesunahan yang luar biasa buat kita, bahkan menjadi ciri khas buat kita. Apa itu? Tradisi melakukan iktikaf, berdiam di dalam masjid, mengosongkan diri dari kesibukan dunia, fokus ibadah kepada Allah. Saya tidak lagi membahas tentang hukum-hukum iktikaf, tapi yang perlu dikuatkan, carilah iktikaf itu dilakukan kapan saja boleh, yang penting unsurnya di dalam masjid. Mau suci tidak suci tidak masalah, karena itu nanti bagian daripada ritual ibadah. Jadi Bapak, kalaupun hanya ingin mematikan lampu walau saatan, hanya sebentar, niatin iktikaf. Masuk gitu. Mau matiin lampu nih Pak Asep, lampu nyala. Diam gitu. Duduk sejenak, walau saatan, sebentar merenung, syukur-syukur sempat baca Fatihah sekali. Baca Fatihah walau dhalin amin, matiin lampu, keluar. Asal tadi niat iktikaf dapat pahala. Nggak perlu berwudu, nggak apa-apa. Tapi kok ada yang nyuruh berwudu, kalau dia mau mengisi iktikaf dengan ibadah, kudu berwudu. Apa yang dilakukan oleh Nabi pada saat iktikaf? 3 hal yang Nabi lakukan. Aula yang paling tinggi yang Nabi lakukan adalah Nabi melakukan ibadah sholat, yang Nabi sholatnya itu di dalamnya mengulang-ulang hafalan Quran Nabi. Nabi nggak banyak sholatnya, Nabi sholatnya cuma 2 rakaat. Kita tiru Nabi 2 rakaat. Jangan banyak-banyak, cepet bosan. Mulai 2 rakaat aja. Baca Fatihah selesai, baca Al-Baqarah sampai dengan surah Al-Isra. Sekitar 15 juz. Di rakaat pertama. Rakaat kedua naik selesai baca Fatihah, baca surah Maryam sampai dengan surah An-Nas. Nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja. Tidak usah banyak, ngikutin Nabi 2 rakaatnya saja. Kalau bacaannya tidak bisa, masyikta, sesuai kemampuan kita. Orang jangan langsung diajak banyak. Yuk qiyamul lail berapa? 20 rakaat kebanyakan, 2 rakaat aja. Sisanya apa? Boleh ngobrol, boleh. Yang penting dalam kebaikan. Sharing kebaikan. Ini namanya ngobrol, sharing, nggak apa-apa, bagus. Jadi iktikaf itu nggak kudu sholat. Sholat capek, lelah, jangan dipaksain sholat. Nabi melarang, salah satunya Sayyidatuna Maimunah, jangan capek-capek sholat. Harus pakai benang ditahan badan. Enggak, Islam enggak begitu. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Bisanya cuma itu doang, saat Al-Hakumut sampai Anas, baca sampai bosan. Al-Hakumut Anas, Al-Hakumut Anas. Yang andalan kita Al-Hakumut Anas. Baca ulang-ulang. Syukur-syukur dengan tadabbur. Udah bosan, emang bacanya cuma 10 surat doang. Ganti sama zikir. Nanti di belakang ada zikir yang Imam Syafi'i bilang, kalau mau dapat malam Lailatul Qadar, baca zikir ini, jangan cuma malam, siang dibaca. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan baca ini. Nanti Allah anugerahkan, mudah-mudahan dicatatkan nama kita tentang malam Lailatul Qadar, kita bagian orang yang dapat. Amin ya rabbal alamin. Nah, iktikaf ini tidak kudu berpuasa. Mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan orang yang mau iktikaf biasanya digandengnya sama puasa. Kenapa? Kan dia mau fokus ibadah. Kalau fokus ibadah itu termasuk di dalamnya itu puasa. Supaya apa? Full, bagus, sempurna.
Jadi kalau orang niat besok saya mau iktikaf, otomatis besok kudu puasa dia. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dalam hadis ini mengatakan nggak kudu. Itu tergantung niatnya. Kalau dia niatnya besok saya nazar mau puasa sekaligus iktikaf, besok wajib pas iktikaf puasa. Bukan gara-gara iktikafnya, gara-gara nazarnya. Tapi boleh nggak? Boleh. Tadi nih kalau kita nggak sempat datang masuk ke sini niat iktikaf karena buru-buru cuma mati lampu, saking Nabi jangan sampai ninggalin iktikaf, Nabi bilang ganti baca tasbih 3 kali. Kita nggak bisa nih iktikaf duduk kelamaan karena udah ditungguin mau jalan-jalan, datang sambil jalan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar subhanallah alhamdulillah sampai 3 kali mati lampu keluar. Kenapa? Saking jangan sia-siakan masuk ke masjid, jangan sampai nggak niat iktikaf. Kenapa? Pahalanya gede, ganjarannya. Apalagi kalau diisi dengan tholabul ilmi. Yang keempat, kalau bisa ada majelis ilmu, lakukanlah di iktikaf kajian. Supaya apa? Nambah keilmuan. Jadi iktikaf boleh dalam keadaan suci, tidak bersuci. Baik dalam keadaan, artinya suci dalam kategori hadas kecil. Tapi kalau hadas besar, haram hukumnya masuk masjid. Yang kedua, lakukan boleh dalam keadaan puasa ataupun tidak berpuasa. Nah, apa yang dicari nih orang yang melakukan iktikaf khususnya pada hari Ramadan atau 10 akhir Ramadan? Maka sebagaimana yang kita katakan pada pertemuan minggu lalu, yang dicari adalah keberkahan datangnya malam Lailatul Qadar. Kemarin sudah dibahas apa itu Lailatul Qadar secara definisi. Ada 3 makna daripada Al-Qadar itu. Pertama, Al-Qadar itu bimakna Al-Kiram, artinya malam yang mulia. Siapa yang dapat malam Lailatul Qadar dalam ibadahnya, maka lebih mulia daripada orang yang melakukan ibadah 83 tahun 4 bulan lamanya. Yang kedua, makna Lailatul Qadar itu maknanya takdir, penetapan takdir Allah. Di dalam kehidupan manusia, setiap tahun Allah menentukan takdir selama 1 tahun. Takdir yang pertama yang disebut dengan qadha, penetapan itu Allah lakukan pada saat malam nisfu Sya'ban. Nanti kita sebentar lagi malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan saya ingat nanti Jumat besok khotib saya mau bahas tentang dasar nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan ingat. Apa tadi itu? Malam nisfu Sya'ban Allah menetapkan qadha. Banyak pikiran awal bulan soalnya. Belum turun kali ya. Canda. Aduh. Menetapkan qadha itu pada malam nisfu Sya'ban. Allah berikan catatan selama 1 tahun. Diberikan catatan ini kepada malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban tentang 1 tahun urusan kita. Antum sekarang ada di majelis ini udah dicatat sama Allah setahun yang lalu. Termasuk saudara-saudara kita yang nggak ada tahun ini udah dicatat pada malam yang lalu. Bersyukur kalau orang ternyata nggak adanya pas lagi ngaji gini, bersyukur. Kemarin itu saya damai itu yang nanya terakhir langsung meninggal itu. Enak banget gitu. Dia bawa pertanyaan temennya buat yakinin temennya tentang nikmatnya iman sama Islam. Dia habis tanya, dia nggak kuat, jantungan, meninggal dia. Sayangnya nggak dengerin jawaban gurunya itu, udah keburu meninggal. Tapi enak dia meninggalnya, nggak susah nazaknya lewat. Udah dicatat dia, bagus tuh kalau meninggalnya lagi begitu. Yang berabe kalau lagi megang duit mau nyawer gitu. Nah itu rawat. Nauzubillah min dzalik. Dicatatnya malam nisfu Sya'ban, maka kita malam nisfu Sya'ban jangan maksiat. Itu lebarannya para malaikat, malaikat lagi turun banyak ke bumi. Jangan melakukan kemaksiatan. Kenapa? Dosanya nanti dilipat ganda sama Allah. Allah lagi mencatat kebaikan, maka kita doa dibaca Yasin salah sama roh 3 kali, harapan terbaik buat kita. Malam itu Allah selesai mencatat, maka catatannya diberikan malaikat Jibril. Apakah Jibril langsung memberikan catatan ke malaikat petugas? Enggak, nanti nunggu malam Lailatul Qadar yang mau kita bahas. Nanti kalau udah datang malam Lailatul Qadar, baru Jibril bilang kepada teman-temannya, nih bro, catatan untuk kejadian selama 1 tahun lamanya. Malaikat Israel, ini catatan 1 tahun siapa orang-orang yang meninggal dunia, ini catatan namanya. Kata Israel, beres, dia lihat.
catatan. Malaikat Mikail, kapan kau turunkan hujan, kapan kau berhentikan, siapa yang diberi rezeki, siapa yang naik jabatan, siapa yang ini, ini dikasih tahu. Mikail beres. Raqib Atid biasa nyatetin, awal bulan meteran takut nggak sesuai antara yang dipoto sama laporannya, beres. Raqib Atid yang nyatetin biar nggak sama, ini kan dicatetin itu. Raqib Atid, Ridwan semua udah dikasih tahu. Ditentukannya pada malam Lailatul Qadar. Ini takdir makna dari Lailatul Qadar. Yang ketiga, makna Al-Qadar itu artinya doyako, sempit. Karena pada malam Lailatul Qadar Allah turunkan malaikat yang jumlahnya luar biasa banyak, melebihi makhluk-makhluk di dunia, datang turun termasuk malaikat Jibril untuk memberikan salam kepada mereka orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, hadis yang kedua kita baca, apa kaitannya? Kaitannya adalah tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Apakah bisa dilihat tanda-tanda Lailatul Qadar? Dua versi ulama mengatakan tidak ada yang bisa mengetahui tanda malam Lailatul Qadar. Ada ulama yang mengatakan seperti itu, sehingga dia ibadah saja terpenuh full, dia ibadah, nanti di akhirat baru dikasih tahu kau dapat pahala Lailatul Qadar. Tapi ada ulama-ulama kita mengatakan Lailatul Qadar itu bisa dilihat tanda-tandanya. Yang bisa melihat tanda-tandanya terbagi menjadi dua. Pertama, orang-orang umum bisa melihat. Yang kedua, orang-orang khusus yang bisa melihat. Siapa orang-orang umum? Orang-orang umum yang bisa melihat adalah kita semua orang-orang yang beriman bisa melihat tanda Lailatul Qadar. Tapi yang bisa kita lihat tandanya hanya tanda-tanda yang berkaitan tentang gejala alam. Kalau sudah terjadi malam Lailatul Qadar, gejala alam bisa terlihat. Apa? Ulama mengatakan dalam kitab Irsyadul Ibad, Syekh Zainuddin Al-Malibari, Lailatul Qadar, Lailatul Baljatun, la harratun, wala baridatun, wala sahaba fiha, wala matara, wala riha. Kalau sudah terjadi malam Lailatul Qadar itu, maka bisa terlihat indikasi kepada waktu esok hari. Ada matahari yang keluar, mataharinya terang benderang, tapi rasa panasnya tidak terasa. Wala baridatun, bahkan dalam matahari itu ada kesejukan yang keluar. Matahari nggak nyengat, justru kesejukan yang ada. Walariha, angin seperti berhenti, yang ada cuma hembusan-hembusan dingin saja, nggak ada angin lebat kencang sampai pohon bergerak, nggak ada. Wala sahaba fiha, langit terlihat terang, wala matara, hujan tidak ada. Itu gejala yang terjadi pada saat Lailatul Qadar. Orang awam bisa melihat, tapi sayangnya gejala ini bisa dilihat pagi hari setelah adanya Lailatul. Jadi kita baru tahu pagi, kita cuma nyesel ternyata Lailatul Qadar tadi malam. Kok beda nih matahari, kita jalan gitu, nggak panas, adem. Orang ngomong, tumben ya, enak, cuacanya adem, tenang, jalanan tenang. Wah, jangan-jangan tadi malam Lailatul Qadar. Malam seberapa ke malam? Malam 23. Waduh, kenapa? Mana lagi main gaplek lagi. Lailatul Qadar itu namanya itu, bukan. Kita orang awam taunya cuma sesudah. Tapi kalau orang yang mulia, yang memang Allah berikan dia kemuliaan, diberikan intuisi di dalam hatinya, di dalam tidurnya Allah kasih tanda nih. Ini contohnya nih. Orang-orang yang dapat malam Lailatul Qadar lewat mimpinya. Orang ini itikaf di beberapa sahabat Nabi, cari malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu nggak dikasih tahu sama Nabi, waktunya beda-beda. Nanti pada hadis berikutnya saya kasih tahu. Sebenarnya Nabi mau ngasih tahu nih sama sahabatnya, Nabi, Lailatul Qadar itu sebenarnya datangnya kapan sih Nabi? Nabi bilang, baik sebentar, saya tanya dulu sama malaikat Jibril kapan datangnya Lailatul Qadar. Waktu Nabi masuk ke dalam, lagi munajat mau tanya tentang malam Lailatul Qadar, di luar itu ada orang munafik ribut sama sahabat Umar. Dalam satu riwayat terjadi gaduh gitu, wah begitu. Kayak anak kecil gitu, gurunya di kelas dia tenang, pas gurunya keluar berisik dia gitu. Nabi ke dalam lagi munajat nanya malam Lailatul Qadar, terjadi keributan tuh antara orang munafik sama Umar berantem. Sehingga Nabi buru-buru keluar,
Nabi negur melarang, jangan, nggak boleh ribut di masjid dan lain sebagainya. Sehingga masjid kondusif kembali. Besoknya mereka baru ingat gitu. Nabi kemarin lupa ya. Kenapa? Mau ngasih tahu tentang malam Lailatul Qadar datangnya kapan? Kata Nabi, aduh unsina, aku dilupain sama Allah. Lagian sih pakai ribut. Coba nggak ribut, kita udah tahu itu malam Lailatul Qadar. Terus minta lagi Nabi, malu sama Allah. Cuma yang aku tahu udah biasanya terjadi di 10 malam terakhir, cari dan tulis. Ini gara-gara sahabat. Kalau ada kita mah waduh gimana sih? Harusnya kan gua nggak usah nungguin cuma malam terakhir dong. Kata Nabi itu mungkin manfaatnya kita suruh jaga. Maka sahabat-sahabat Nabi yang lain ini diceritakan nunggu gitu. Di 10 malam terakhir dia nunggu. Lagi iktikaf dia, lagi diem, maka dia tertidur tuh. Sahabat fulan. Gak apa-apa itikaf boleh tidur, boleh orang nggak berwudu aja boleh. Tidur boleh. Tapi sadar diri, mohon maaf yang ngorok jangan telentang tidurnya. Dinaikin bantal sedikit supaya apa? Ngoroknya nggak mengganggu yang lain. Kan ngorok toke sama kita hampir sama itu kencangnya. Jangan wah. Dia tidur itu. Lagi tidur nih, sahabat ini mimpi gitu. Seakan-akan Allah memberikan intuisi di dalam hatinya, gambaran tentang Lailatul Qadar dan ketenangan dalam hatinya. Dikasih. Sampai 7-7-nya kalau tidak salah 7-8 orang bangun kaget gitu. Ya Allah. Kenapa? Saya mimpi begini gini, hakaza. Kata ini, kok sama ya kita mimpi? Hakaza. Ada beberapa orang sama. Ini apa maksud mimpi ini? Maka datanglah sahabat itu ngadu sama Nabi. Nabi, saya melihat mimpi Lailatul Qadar di 7 malam terakhir begini. Nabi mengatakan, uro ru'yakum. Saya juga melihat sebagaimana yang kalian lihat. Artinya, kaulah termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi ada intuisi, bahkan dalam tidur dikasih. Bahkan kalau orang yang melek dalam satu riwayat nih katakan, yang dia memang dalam waktu terjaga antara ngantuk dan tegang begitu. Waktu dia ngantuk, ibadah zikir la ilaha illallah. Waktu dia udah mau tertidur, terdengar gitu. Subhanallah. Dia kaget. Siapa yang subhanallah? Dia lihat di masjid itu nggak ada orang gitu. Nggak ada jin, nggak ada apa gitu. Dia buka jendela gitu. Itu dia ngeliat pohon itu miring. Subhanallah. Dia lihat, Masya Allah. Batu tasbih, subhanallah. Kresek. Walakila tafqahuna tasbihum. Batu sama batu bunyi. Seakan-akan bunyi, subhanallah. Dia bisa dengar, dia kasih tuh intuisi itu. Bagi orang yang mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar. Tapi kalau yang memang hatinya bersih, sofaul qalbi, dia dapat malam Lailatul Qadar, dia banyak nangis. Dia bisa mendengar sesuatu yang tidak bisa didengar kecuali orang-orang yang memang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi walaupun ngantuk datang ke masjid, datang ke masjid, sholat 2 rakaat, tidur dalam keadaan berwudu. Berharap orang-orang yang di sini yang mereka sedang berdoa, bermunajat kepada Allah, kita bagian orang yang mendapatkan keberkahan itu. Kita ngantuk nggak apa-apa datang ngaji walaupun nyender nggak apa-apa. Emang udah dicatat sama Allah di Lauhul Mahfuznya kita ngajinya nyender udah kagak apa-apa. Yang penting niatnya bagus udah. Timbang di tempat lain masih ada keberkahan walaupun dengarnya remeng-remeng nggak apa-apa. Masih dapat ke tempat kebaikan daripada nyender di tempat lain ya kan. Ya kan? Lebih bagus demikian. Ini Nabi mengatakan demikian. Nah dalam hadis ini dikatakan Sahibul riwayah atau penjelasan sya'ri fi hadzal hadis mengatakan mimpi itu boleh dijadikan satu pegangan dalam menentukan sesuatu yang bersifat wujudiyah dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat. Orang ada yang sholat istikharah diberikan jawabannya itu lewat mimpi. Orang-orang ada begitu. Salah satu contoh kita bingung gitu. Ini mau diterima atau tidak diterima. Ini uang baik atau tidak baik. Kita nggak ngerti. Maka kita sholat minta sama Allah. Namanya sholat istikharah. Ya Allah, niat sholat 2 rakaat selesai. Kita mau tidur dalam keadaan ya Allah, tolong berikan keyakinan buat saya ya Allah.
Kalau memang ini baik, saya terima. Kalau dia tidak baik, saya tidak terima. Tidur. Dalam mimpi itu diberikan kalau gambarannya kesenangan, Allah ridho, Allah senyum, keluarganya bahagia. Itu sebenarnya ada tanda intuisi kalau besok itu urusannya baik, ambil. Tapi ada yang gambarannya abis, ya Allah, ini baik enggak? Ternyata, mimpinya ditendang, dikeroyok orang, ditangkap polisi, hartanya diperiksa, enggak bayar pajak, mimpinya jelek lah misalkan begitu. Gambarannya kurang bagus ini, kekayaannya di ini. Nah, ini jangan diterima. Itu bisa asal tidak bertentangan dengan syariat. Asal tidak bertentangan dengan syariat. Kalau orang ahli Quran beda lagi. Dia gimana? Dia sholat 2 rakaat, dia buka Al-Quran, lalu bismillah dia buka secara bebas, dia tunjuk ayat yang paling atas, lalu dia lihat tafsirannya. Kalau urusannya bagus atau tidak, kalau ayatnya berkaitan tentang surga, berarti urusannya bagus. Tapi kalau yang ayat dia tunjuk urusannya tentang neraka, berarti urusannya nggak bagus. Itu orang yang Quran. Kita yang normal aja. Sholat 2 rakaat, mantepin dalam hati, kalaupun dalam tidur, insya Allah Allah kirimkan jawaban. Nggak yakin, sholat lagi sampai dikirim keyakinan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridhai kepada beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau berpendapat fi lailatul qadri, pada lailatul qadar. Lailatul sab'in wa ishrina, yaitu malam Lailatul Qadar jatuh kepada malam yang 27. Rawi Abu Daud meriwayatkan hadis ini oleh Imam Abu Daud. Jadi kalau di 10 malam terakhir itu berapa? Hadis yang sebelumnya mengatakan di 7 malam terakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di 7 malam yang terakhir. Kapan waktunya? Nabi pernah mengatakan Lailatul Qadar itu datang pada malam ke-27. Dan inilah yang hampir disepakati oleh mayoritas ulama, terjadi malam Lailatul Qadar pada malam yang ke-27. Ini yang diamalkan oleh orang-orang yang bermazhab Maliki yang ada di kota Mekah, Madinah. Kalau kita umroh malam 27 penuh. Kenapa? Karena mereka menganggap malam Lailatul Qadar turunnya pada malam yang ke-27, nggak ganti-ganti. Ini menurut hadis ini. Dari mana dasarnya? Kalau secara logika bisa dilihat dalam tafsir An-Nawawi. Tafsir Munir Marah Labid, An-Nawawi bilang, kenapa ada yang mengatakan malam 27? Lailatul Qadar dalam tafsirnya surah Al-Qadar itu, Lailatul Qadar itu hurufnya itu ada 9. Hurufnya ada 9. Kata Lailatul Qadar pada surah Al-Qadar terulang 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 9 kali 3 berapa? 27. Maka dikemungkinkan malam Lailatul Qadar turun pada malam 27. Yang kedua, Allah senang banget dengan angka 7. Sab'a samawat, sab'un fil ardi, sab'ul mathani. Allah demen menggunakan kata 7 lapis bumi, 7 lapis langit, 7 surah yang berulang-ulang. Allah demen angka 7. Maka ulama mayoritas mengatakan 27. Tapi kata ulama yang lain, enggak begitu. Imam Syafi'i mengatakan dalam hadis Nabi yang lain, Imam Syafi'i mengatakan malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam yang ke-23. Ini Imam Syafi'i. Imam Ghazali bilangnya beda lagi. Kata Imam Ghazali gini, kalau mau tahu nih kelas kita nih, kalau kita mau tahu malam Lailatul Qadar, caranya gampang. Lihat kapan awal puasanya, kata Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan kalau puasanya dimulai hari Ahad atau hari Rabu, maka malam Lailatul Qadar jatuhnya malam ke-29. Kalau mulai puasanya itu hari Senin, maka malam Lailatul Qadar jatuhnya malam 21. Kalau mulai puasanya hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadarnya jatuh pada malam ke-27. Kalau puasanya mulai hari Kamis, Lailatul Qadarnya jatuh malam ke-25.
Tapi kalau puasanya mulai hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuhnya malam ke-23. Ini diamalin oleh ulama besar Thariqah Asyaziliyah, Abul Hasan Asyazili. Beliau setiap dewasa sudah akil balik mau puasa, dia cari dulu malam apa. Dilihat beliau, oh puasanya hari Jumat, berarti datangnya malam 29, kata beliau. Beliau mengatakan belum pernah yang disampaikan Imam Ghazali meleset, belum pernah. Selama saya melakukan ibadah, saya yakin Lailatul Qadar turun sesuai apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Apa berarti beliau cuma ibadah pada malam itu? Enggak. Malam Ramadan 10 malam terakhir ibadahnya luar biasa. Cuma khusus tanggal yang disampaikan Imam Ghazali, ibadahnya semakin luar biasa. Dan beliau mengatakan tanda yang disampaikan oleh ulama sebagaimana yang disampaikan Imam Ghazali nggak pernah meleset. Jadi kita kalau mau ngamalin besok nih, puasanya hari apa besok? Puasanya besok hari apa? Hari Rebo. Yakin hari Rebo? Puasanya hari Rebo, berarti malam Lailatul Qadarnya jatuh malam 29. Kalau mengikuti pendapatnya Imam Ghazali. Boleh tuh dicatat kita ini. Kalau lupa nonton videonya ulang lagi kapan malam Lailatul Qadar. Tapi waktu pastinya nggak bisa ditentukan. Kenapa? Itu bagian rahasia yang Allah berikan kepada kita supaya kita jangan nyari di satu malam saja, tapi wabil khusus di 10 malam terakhir. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis melalui jalur Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, qultu, aku pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, aru'aita, bagaimana pendapatmu, in alimtu ay lailatul qadri, apabila aku mengetahui tentang datangnya malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, apa yang aku minta pada malam Lailatul Qadar itu. Qala, maka Nabi mengatakan, quli, katakan olehmu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nih baca ini. Kata Nabi, kalau dapat malam Lailatul Qadar jangan doa macam-macam, bacanya ini, Allahumma innaka afuun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pengampun, tuhibbul afwa, menyintai daripada orang-orang yang memohon ampun, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Ini kita kalau misalnya sudah berhasil, atau kita pakai rumusnya Imam Ghazali, puasanya sekarang hari Rabu nih, misalkan hari Rabu, maka jatuh malam Lailatul Qadar misalkan malam 29. Kita anggap malam itu doa yang paling kita getol. Doanya apa kalau dapat malam Lailatul Qadar? Orang kan, ya Allah, mudah-mudahan kreditan cepat lunas, pangkatnya dinaikin, mobilnya diganti, mudiknya dipermudah, ada bonusnya turun, ini wah banyak lah. Jangan itu kata Nabi mintanya. Nabi ngasih resepnya apa? Bacanya Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Segitu aja, jangan tambah-tambah lagi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pengampun dan suka kepada orang yang mohon ampun, ampunilah diriku. Kata Nabi, kalau mau diuruskan semua urusannya dipermudah, yang pertama kali kamu minta ampunan Allah dulu. Minta sama Allah, Allah ampuni dulu dosa-dosa kita. Jangan sampai banyak dosa kita, karena yang menyebabkan susah dalam urusan dunia karena dosa yang banyak. Kalau dosa udah diampunin sama Allah, timbul cinta dari Allah, maka apa yang kita mau jangankan minta, terbesit dalam hati pasti Allah kasih. Yang penting apa? Ambil dulu hatinya. Kita punya orang tua, jangan minta mulu. Walaupun dia orang kaya, enggak. Banyakin kita minta maaf dalam perbuatan kita. Jangan minta. Kalau orang tua kita udah cinta sama kita, jangankan kita ngomong, terbesit aja dibeliin gitu. Kita ngeliatin gitu. Kenapa? Mau? Ambil aja, ambil. Kita punya anak begitu. Kalau kita anak suka, apa yang dia mau kita ambil. Kan anak kita suka diem aja. Nggak minta dia. Cuma pegang mainan gitu. Dia jalan lagi. Tapi dia ngeliatin. Kita tahu dia suka. Kita beliin. Dia seneng. Itu kalau Tuhan cinta sama kita begitu. Ya Allah.
musim hujan ya Allah, istri udah noel-noel mulu ya Allah, pengen banget naik rodanya ada 4 ya Allah. Kita nggak mau angkat tangan, malu sama ibadah. Tahu besok ada yang ngasih mobil Kijang Doyok gitu. Itu kalau Allah kasih ampun, Allah cinta begitu. Tapi kalau Allah kita minta, ya Allah kaya, Allah kasih kaya, tapi tentu masuk surga? Belum tentu, dosanya banyak. Maka mintanya kata Nabi jangan macam-macam. Dan inilah wiridan yang dilakukan Imam Syafi'i, pesan kepada murid-muridnya, kalau kamu mau dapat malam Lailatul Qadar, baca ini ya. Baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berapa? Sebanyak-banyak. Dari kapan? Malam tarawih yang pertama sampai dengan yang terakhir mau ketemu Id, baca ini. Kalaupun kita tidak ibadah luar biasa, nama kita dicatat. Nah, lalu apa nih kita, pekerjaan kita orang umum nih Pak. Kita nggak mungkin iktikaf di sini. Kita jarang karena harus bekerja dan lain sebagainya. Ada nggak ibadah supaya kita yakin walaupun kita tidak ibadah sempurna, tapi kita bagian nama yang dicatat oleh Allah sebagai orang yang dapat Lailatul Qadar. Maka Syekh An-Nawawi dalam kitab Nihayatul Zain mengatakan, kalau kita pengen tercatat nama kita nih, orang-orang yang bekerja, wa maratibu ihyahiha, cara menghidupkan dari urutan orang-orang yang melakukan qiyam, artinya mencari Lailatul Qadar, ulya yang paling tinggi, hiya as-sholatu bikasriha, banyakin sholat. Itu yang pertama. Kita nggak ke masjid nih, setiap ke masjid manfaatin sholat yang banyak sambil niat iktikaf. Kita nggak bisa sampai malam, habis tarawih istri pulang, sholatnya banyakin, tambah 2 rakaat 4 rakaat sambil niat iktikaf pulang. Itu tingkatan yang pertama. Kalau kita nggak bisa, wa zikriha, perbanyak zikir. Bukan nggak boleh la ilallah, nggak, ganti, baca ini Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma, sambil duduk, sambil ngobrol, sambil kantor, baca itu terus, baca itu terus. Terakhir nih, supaya nama kita ditulis, jangan pernah tinggalkan sholat isya dan subuh berjamaah. Buktiin, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, sholat subuh sama dengan sholat subuh dan isya, jangan pernah berhenti jamaah. Di akhirnya nanti, di pertengahan kita puasa Ramadan, apa yang disampaikan oleh ulama pasti terasa. Dengan catatan nggak pernah ninggalin sholat subuh, sholat isya berjamaah. Buktiin, nanti satu waktu Allah kasih intuisi. Dan sunnahnya jangan diberitahu kalau kita habis malam Lailatul Qadar. Innal bala ta'um wa rahmatu tahus. Sesungguhnya kalau bala bencana itu terjadinya umum. Bapak ahli ibadah tapi tinggalnya di kampung maksiat. Maksiatnya menjalar banyak, ya disikat kita mati juga. Kalau bala itu datangnya itu umum. Wa rahmatu tahus. Tapi kalau kasih sayang Allah hanya khusus buat orang yang ibadah. Di sini ibadah, di rumah tidur, yang dapat yang lagi ibadah. Kita nanti buktiin tuh, kita dapat sholat subuh, sholat isya berjamaah. Selesai sholat itu, nanti satu waktu di malam keberapa kita ngeliatin gitu, kok cerah, nggak ada bintang, nggak ada hujan sejuk, urusannya Allah permudah, anak qurrata ayun nyenengin, bapak habis ini, istri nyenengin. Ini senangnya beda gitu, kita dapatin ya Allah, baru itu kita minta lagi Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, tambahin doa yang lain, silahkan, yang penting doa itu jangan pernah dilepas. Nanti kita berharap kita meninggal ada satu hisab, ternyata Allah catat nama kita sebagai nama orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ini yang terakhir hadis sebelum besok kita membahas hadis tentang haji. Ditutup an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, satu hadis melalui jalur sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal, janganlah kalian mempersiapkan bekal yang bagus illa salasati masajida, kecuali ingin pergi kepada 3 masjid. Al-Masjidil Harami, pergi ke Masjidil Haram, wa Masjidi Hadza, dan pergi ke masjidku ini, artinya Masjid Madinah, wal Masjidil Aqsa, dan pergi ke Masjidil Aqsa. Jadi ada 3 masjid yang disunahkan oleh Nabi, kita harus punya niat pergi ke sana. Yang sudah pergi haji dan umroh harus punya niat pergi ke Masjidil Aqsa. Apa sih kaitannya kok ini pergi jalan-jalan ke masjid dengan iktikaf tadi?
Nabi bilang iktikaf itu bisa dilaksanakan itu di dalam masjid. Mau masjid jami atau gairu jami, yang penting yang namanya masjid, iktikaf di sana. Tapi kalau kalian mau mendapatkan pahala iktikaf yang luar biasa, maka lakukanlah iktikaf kalau bisa di 3 masjid ini. Kalau perlu nabung, nabung. Jangan nabung ke tempat yang lain, ke Thailand, ke ini enggak, ke sini nih, ke 3 tempat ini kalau mau ibadah. Nabi mengatakan orang yang sholat 1 rakaat saja di Masjidil Haram itu ganjarannya 100.000 kali lipat daripada orang sholat di tempat lain. 100.000 siapa yang kuat? Tapi sholat di Masjidil Haram 1 rakaat saja sama dengan 100.000 rakaat. Di Masjid Nabawi kata Nabi ini, di masjidku ini orang yang sholat 1 rakaat ganjarannya 1.000 rakaat. Dan orang yang bisa sholat di Masjidil Aqsa maka dia diganjar dengan 500 kali lipat dari 1 rakaat yang dia lakukan. Jadi Nabi begitu menganjurkan, karena ini sudah siang. Dalam syarah dijelaskan, niat harus ada pada orang mukmin, dianggap bermaksiat kalau dia tidak punya niat untuk bisa pergi ke 3 tempat ini. Pertama, niat menunaikan ibadah haji dulu. Insya Allah orang yang ibadah haji umroh pasti disampaikan ke Masjid Nabawi. Yang terakhir, cita-cita terbesar yang sudah haji dan umroh adalah untuk pergi ke Masjidil Aqsa. Harus. Itu saksi sejarah di mana Allah memuliakan Nabi kita Muhammad SAW. Harus ada niat. Sampai sana dari 3 masjid ini jangan cuma nangis. Datang ke masjid, ini masjidnya Rasul, kubahnya warna hijau. Kita beruntung Nabi di dalam. Nangis dong, bego. Maksudnya apa? Duduk lewat pintu Nabi, duduk niat iktikaf, baru diberikan pencerahan, kebersyukuran kita sama Nabi, robitoh kita sama Nabi berasa. Bayangin Nabi yang dijemput, yang namanya disebut-sebut, yang baca sholawatnya, sekarang makamnya ada di belakang kita nih. Nabi sedang berdekatan dengan kita. Ini yang dijelaskan dalam Al-Quran, disebutkan sampai yaumil qiyamah. Orang kalau bisa bawanya ke bawah kita. Sampai keluar itu kita nangis, di bis itu nangis. Kenapa? Belum tentu kita bisa balik lagi ke situ. Bagaimana menghidupkan Islam itu begitu. Bukan ini makam Nabi, silakan yang mau ngirim foto, selfie, telepon saudaranya, telepon, ini makam Nabi. Enggak ada manfaatnya. Bukan itu. Di situ kita sholat. Banyakin pahala, Allah berikan ganjaran yang besar pada 3 tempat yang mulia itu. Masya Allah, ini waktunya sudah cepat. Insya Allah yang akan datang kaidah tentang berkaitan tentang ibadah haji dan ibadah umroh. Barangkali ada yang mau dipertanyakan, silahkan. Ya cukup, takut Indominya melar ya. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.